Kemudian yang di pasal 42 ini adalah ketentuan mengenai pemantauan sisa dana desa. Nah, kita juga sudah memahami dan mengetahui di tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya adalah aturan yang muncul sebagai implikasi dari pola penyaluran dana desa zaman sebelumnya ya, sebelum tahun 2020. Di mana dulu memang penyaluran dana desa itu masih melalui rekening kas umum daerah. Nah, baru kemudian desa-desa menyampaikan pernah penyaluran kota baru kemudian disalurkan ke RKD. Nah, sehingga pada saat di tahun 2015 sampai tahun 2000 sebelum tahun 2020 itu ternyata dana desa kita itu ada yang masih tersisa di rekening kas umum daerah. Bahkan juga ada sisa dana desa di rekening kas desa yang masih tersisa. Nah, inilah kemudian dilakukan pemantauan sehingga kita ingin menyelesaikan, Bapak Ibu sekalian, sehingga di dalam pasal 42 itu diatur bahwa besaran sisa dana desa di RKD tahun 2020 yang belum selesai diperhitungkan melalui penyaluran tahap 3 atau tahap 2 untuk desa mandiri di tahun 2021 kemarin, itu nanti kita perhitungkan untuk penyaluran di tahap 2 dan tahap 3 tahun anggaran 2022. Ini ketentuan di pasal 42. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, menurut catatan kami, ada sekitar 21 desa, ya, seingat saya 21 desa, yang sebenarnya tahap 3 di tahun 2021 itu sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi, ya. Jadi 21 desa itu sebenarnya masih terdapat sisa dana desa yang akan kita perhitungkan di tahap 3. Nah, namun karena tahap 3-nya itu belum tidak salur di tahun 2021 kemarin, sehingga yang sisa RKD tadi itu belum bisa kami perhitungkan. Nah, tolong Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang merasa desanya masih memiliki sisa dana desa atau yang termasuk dalam 21 desa yang saya sebutkan tadi, tolong sampaikan, dan juga ini mudah-mudahan saya nggak tahu, mohon maaf Ade, ini teman-teman dari Pemda ada yang ikut nggak ya di sini ya? Karena ini sangat penting ya untuk desa-desa yang bersangkutan agar disampaikan kepada Pemdanya untuk segera menyampaikan atau melakukan tagging di Omspan atau mengupload dokumennya sehingga dana desa tahap 3 untuk yang 21 desa tadi itu bisa disalurkan dan bisa untuk menyelesaikan sisa dana desa di RKD yang 2015 sampai 2020 tadi. Nah, kemudian yang kedua, besaran sisa dana desa di RKUD, ya, ini untuk Pemda, hasil rekonsiliasi yang di 2021 kemarin, yang sebenarnya harusnya kami selesaikan di tahun 2021 kemarin, tapi karena kami mengerti sekali banyak kondisi-kondisi yang mengakibatkan kondisi kemampuan keuangannya Pemda agak terganggu, sehingga belum kami selesaikan di tahun 2021. Nah, ini akan kami lakukan perhitungan atau pemotongan di tahun 2022. Mohon maaf, sebenarnya saya mau nyebut salah satu ya, Kabupaten Kudus itu sebenarnya kemarin mereka sudah bersedia untuk menyetorkan sisa dana desa di RKUD-nya. Tapi karena batas waktunya sudah lewat, ya, batas waktu yang diatur dalam PMK 222 itu adalah sampai bulan Mei, maka itu tidak dimungkinkan lagi, sehingga mau tidak mau terpaksa kami selesaikan melalui pemotongan. Jadi ini sebenarnya pemotongan dana alokasi umum atau dana bagi hasilnya Pemda ini bukan sanksi ya Bapak Ibu sekalian ya, tapi ini adalah salah satu cara kita untuk menyelesaikan pembayaran atau pengembalian sisa dana desa yang di RKUD. Nah, kemudian untuk besaran sisa dana desa anggaran 1 dan 2022 di RKD, ini nanti dalam PMK 1090 itu disebutkan bahwa dapat dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Kepala Desa, kalau ada sisa dana desa di tahun 2021 yang belum terpakai, belum terbelanjakan, itu silahkan dianggarkan kembali di 2022 itu. Namun nanti tolong datanya dilaporkan kepada Pemda agar Pemda nanti merekamnya di Omspan.
Jadi kami tahu bahwa sisa dana desa itu nanti dianggarkan kembali di APBD tahun 2022. Karena kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak merekam atau tidak melaporkan dan Pemda tidak merekam, maka kami akan mencatat sebagai sisa. Kalau dia jadi sisa, maka nanti akan dipotong di penyaluran tahap 2 di 2022 ini. Nah, tolong diingat ya bapak-bapak, ibu-ibu kepala desa, supaya nanti tidak ada miss pencatatan. Jadi kalau ada sisa dana 2021, silakan dianggarkan di 2022, tapi dilaporkan. Sehingga nanti Bupati Wali Kota bisa melakukan perekaman di Omspan. Dan kami tahu nanti kewajiban itu akan gugur ketika kita mau menyalurkan di dana desa tahap 2 di tahun 2022. Ini untuk pemantauan sisa dana desa yang diatur dalam pasal 42, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau untuk pasal 48, saya lupa ini pasal 48 atau 39 ya. Nanti tolong dicek ya. Untuk pemantauan evaluasi, Bapak Ibu sekalian, pemantauan evaluasi yang dilakukan oleh Pemda ini menyangkut ada 4 hal ini. Ada penyaluran, ada prioritas penggunaan, ada capaian keluaran, dan juga terhadap sisa dana desa, baik itu yang ada di RKUD maupun yang ada di rekening kas desa. Nah, ini 4 area yang menjadi area untuk pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya pikir ini tidak terlalu urgent untuk Bapak Ibu sekalian di sini. Kemudian